Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini saya bakalan memangkas beberapa batang panjang dari tanaman hias Syngonium. Karena di sini sudah terlihat banyak sekali ya, dan sudah pada panjang-panjang seperti ini. Sementara di sini saya tidak menggunakan turus ya untuk menanam tanaman hias Syngoniumnya. Dikarenakan ketika saya menggunakan turus itu tidak ada habisnya ya berapa panjang dari turus tersebut. Nah, di sini saya lebih suka untuk memangkas pada batang panjangnya yang sudah mulai menjulur pada tanaman hias Syngonium, dan kemudian juga nanti hasil pangkasan dari tanaman hias Syngonium. Nah, ini saya memiliki contoh ya, satu. Ini ada tanaman hias Syngonium pink flatkit. Nah, seperti ini. Ini hasil tanaman, ini sekitar 3-4 bulan ya. 3-4 bulan ini sudah menjadi cantik sekali. Ini hasil pangkasan dari tiap-tiap mata tunas dari batang tanaman hias Syngonium. Nah, sebelum saya melanjutkan bagaimana cara memotongnya dan baiknya saat memotong itu dalam cuaca seperti apa, tempatnya bagaimana, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya, amin. Dan di sini ada beberapa jenis tanaman hias Syngonium ya, ada Mango Illusion, kemudian ada lemon, kemudian juga ada Tricking, kemudian juga ada Albo, kemudian juga ada Milky Way ya, Milky Way ataupun susu tumpah, kemudian juga ada batik, pink flatkit, dan kemudian yang itu ada strawberry milk di bagian pojok sana ya. Nah, tanaman hias Syngonium ini bisa tumbuh baik di media air juga media tanah, dan untuk media tanam yang saya gunakan di sini saya menggunakan antara tanah, juga ada sekamnya, juga ada komposnya, daun-daun yang sudah tua karena kebetulan saya memiliki pohon manggis yang sudah besar ya dan banyak daun-daun yang berguguran, sehingga itu bisa saya manfaatkan untuk sebagai tambahan media. Nah, yang pertama akan saya lakukan yaitu bagaimana cara memangkas batang panjang pada tanaman hias Syngonium. Dan di sini untuk memotong batang ya, untuk memotong batang dari tanaman hias Syngonium saya lebih suka menggunakan gunting. Karena yang pastinya ketika saya menggunakan gunting ini akan mudah sekali untuk memangkasnya. Ini berbeda sekali ketika saya menggunakan pisau. Ini bisa apa ya, bisa agak sedikit ngotot, jadi bisa merusak pada bagian batang tanaman hias Syngonium. Namun ketika saya memotong ataupun memangkas pada tanaman hias Aglonema, saya lebih suka menggunakan pisau. Namun yang perlu diperhatikan adalah ketika menggunakan pisau ataupun gunting ketika memotong tanaman itu usahakan jangan yang berkarat ya pada bagian pisau ataupun guntingnya, agar tidak apa ya, tidak berintensitas ataupun adanya pembusukan ya pada batang tanaman hias yang hampir yang sudah dipotong. Nah, langsung saja ya. Di sini saya bakalan mempraktekkan satu dari tanaman hias Syngonium Milky Way. Nah, di sini sudah terlihat panjang sekali, ada sekitar 1 meter, dan agar terlihat tetap cantik ya tanpa harus saya mengurangi kerimbunan dari tanaman hias ini, saya juga akan mengira-ira bagaimana saya memotongnya. Saya akan memangkas pada bagian sisi sini. Hasilnya masih bagus, masih terlihat cantik dan masih rimbun seperti ini. Dan keuntungan ketika memangkas batang tanaman hias Syngonium ini malah akan memudahkan untuk merimbunkan tanaman Syngonium, dikarenakan ketika kita memaksa memangkas pada batang tanaman hias Syngonium, itu berarti kita memaksa pada bagian mata tunas pada tanaman hias Syngonium itu untuk segera bertunas.
sehingga akan memudahkan tanaman Hyoscingonium itu menjadi rimbun. Dan kemudian juga usahakan ketika memangkas batang tanaman hias apapun sebenarnya ya, namun di sini saya akan menggambarkan Syngonium, jangan terlalu mepet pada bagian mata tunasnya ya. Setidaknya ada sekitar minimal itu 1 cm ataupun 2 cm agar aman. Karena apabila kita melakukan pemangkasan seperti ini, otomatis beberapa milisentinya dari hasil pangkasan tersebut itu akan membusuk. Jadi ketika kita ngepres mepet untuk memangkasnya, ini berkemungkinan sekali pada pembusukan pada bagian mata tunas. Nah, kita sisakan beberapa milisentinya ya, seperti ini. Karena termasuk untuk daun ataupun pucuk ya, pucuknya dari tanaman Hyoscingonium juga sudah bisa tumbuh ya di setiap mata tunas tersebut. Ini aman sekali. Dan ini nantinya ya, hasil dari pangkasan ini nanti bakalan saya grouping. Dan ini juga hasil dari grouping ya, dari tanaman Hyoscingonium ini menjadi terlihat cantik banget. Ini juga nanti bakalan saya pangkas segini, karena ini juga sangat berpeluang untuk menjulang tinggi ya ini ya. Ini ada 1, 2, kemudian 3. Dan kemudian untuk masalah penempatan terhadap tanaman Hyoscingonium ini juga berbeda sekali ya. Ketika tanaman Hyoscingonium yang triking yang ada di ujung sana itu yang ada putihnya, kemudian juga yang albo, ini untuk masalah penempatan ini berbeda sekali. Untuk jenis tanaman hias yang triking itu agak lebih kebal, dikarenakan untuk ketebalan daun dari tanaman hias yang triking itu antara putih dan hijaunya itu hampir sama, berbeda sekali dengan yang albo. Untuk warna albo antara yang putih dengan yang hijau, ketebalan dari daunnya itu sangatlah jauh berbeda. Makanya untuk menempatkan tanaman Hyoscingonium yang albo ini baiknya berada di tempat yang benar-benar teduh, tidak begitu terkena cahaya matahari, juga tidak begitu terkena air hujan, dikarenakan ketika menempatkan tanaman hias albo ini berada di bagian yang terkena panas meskipun tidak dalam keseharian, juga terkena air hujan, maka biasanya pada bagian yang putihnya ataupun yang variegatanya itu akan rusak, dan itu benar-benar terbukti sekali. Dan ini juga bakalan saya pangkas. Dan usahakan juga ketika sedang melakukan pemangkasan penanaman tanaman hias, ini baiknya dalam keadaan cuaca yang sedang tidak panas, ataupun ketika melakukan aktivitas tersebut kita melakukannya itu berada di tempat yang teduh ya, agar keadaan tanamannya itu tidak begitu layu dan tetap segar. Dan usahakan juga ketika baru saja melakukan penanaman hias apapun sebenarnya, ini dalam jangka waktu sekitar 1 minggu, bisa 10 harian ya, ini ditaruh di tempat yang benar-benar teduh dulu, agar keadaan dari tanaman hiasnya itu tetap segar ya, sampai benar-benar tumbuh. Ini makin cantik tanpa harus menggunakan turus, dengan cara memangkas pada bagian batang panjangnya ya. Dan ini juga untuk melakukannya juga sama ya, dipangkas kemudian dibuat cantik, dan kita harus mengira-ira ya di mana baiknya untuk memangkasnya, di bagian mana ya, agar ketika kita melakukan pemangkasan, hasil dari pangkasan tanaman tersebut masih terlihat indah. Dan demikian review dari Kembang Desa bagaimana cara baiknya melakukan pemangkasan terhadap tanaman Hyoscingonium, bagaimana saat kita melakukan pemangkasan, dan untuk masalah penyiraman
ketika sudah rimbun seperti ini baiknya disiram dalam jangka waktu 1 hari sekali. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.